Kalau rumah susun itu kapan itu pertama, Bu? Pertama buka untuk menyewakan itu, disewakan kepada masyarakat? Sebetulnya rumah susun itu dari rumah tangga yang banyak, yang dulu memakai lahan pemerintah Kepnaker itu. Nah terus baru bikin rumah susun, orang-orangnya yang dari situ. Oh. Jadi kalau dari awalnya itu sudah sangat lama, 40 tahun ya. Oh sudah 40 tahun. Nah, tapi bentuk rumah susunnya itu sekitar tahun 90 2000-an itu baru ada rumah susun. Yang menghuni situ selain orang sini, orang luar juga bisa, tapi di lotre gitu. Saking banyaknya yang ingin dari 4 unit itu, satu unitnya ada berapa tuh? Sekitar 46 atau berapa itu kakaknya. Jadi banyak. Di luar dari warga Codet boleh, ya itu ada yang dari sana. Yang syaratnya tidak mampu, tidak punya rumah, DPR ya? membayar. Tapi murah, terjangkau. Tapi tidak harus warga Codet. Iya, saya sudah makan yang tidak punya itu warga sini dulu, kemudian yang di luar. Mendadak sekarang, besok mungkin tahun depan baru dirutin. Karena yang kosong mungkin hanya 1-2. Jatahnya 3 tahun sekali, kalau perpanjangan 2 kali. Setelah itu sudah mampu, dia pindah ke orang. Itu yang pokok di rumah susun. Itu kepunyaan Kepnaker, Dinas Tenaga Kerja dan sanitasi itu. Cantum di sana. Nah ini kamu punya? Ada bersama. Katanya yang di ring road sana itu Yang kawasan Amabel kan? kalau rumah susun itu. Nah, dulu karena itu rumahnya Sultan Ground ya, tanahnya Sultan Ground. ketika masyarakat yang diam di situ, rumah-rumah itu hanya dikasih pembongkaran saja, tidak diganti rugi. Pembongkaran paling 150-200 selesai waktu itu tahun 90-an. Setelah itu mereka tinggal di rumah susun. Ya, dia nyewa di tempat lain, terus nanti kembali ke situ. Iya. Tapi sekarang di sana cukup yang menghuni itu ada banyak yang punya mobil, mobil motor jelas sangat banyak, sudah cukup semua. Ini baru diseleksi, kalau sudah punya rumah tinggal tempat ya tidak boleh. Ini bisa cerita sedikit nggak Pak? Mengenai replika tubuh Jogja Pak? Oh iya. Teman-teman mungkin bisa sambil santai nggak apa-apa sambil dengar. Untuk replika tugu ini sebenarnya kan kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup itu mengadakan lomba diantaranya membuat ekobrik. Nah ekobrik itu dibuat 2 monumen, ya 2 monumen. Nah, kami memilih yang gunungan yang di atas tadi. Nah, gunungan itu lambang kota Jogja, ulang tahun Jogja yang ke-267 kami buat itu, dan juga replika tugu ini. Nah ini kita butuh, waktu itu dalam rencana penghitungan kita butuh 1000 botol ekobrik, yang satu ekobriknya itu minimal 250 gram sampah saset. Bisa dibayangkan kan kalau 1000 itu berarti berapa kuintal sampah. Nah, karena kami mewakili kelurahan, jadi kami bekerja sama dengan bank sampah yang ada di kelurahan. Jadi setiap RW kan sudah punya satu bank sampah. Ya. Teman-teman mungkin bisa dengarkan ya. Nanti saat apa? Ya, jadi setiap RW itu punya satu bank sampah. Jadi kita kerjasama dengan mereka untuk mengumpulkan sampah saset. Ya, dari tiap bank sampah itu mengumpulkan ke RW 11, dan kita warga RW 11 ini semua membuat ekobrik. Nah, bagi yang sepo-sepo yang kira-kira untuk
masukkan potongan ke dalam botol sudah nggak kuat, kita akan bantu. Artinya ibu-ibu itu hanya memotong, terus nanti mengumpulkan potongan yang sudah siap untuk dimasukkan. Nah, kami ada tim sendiri yang memang, ayo kita yang memasukkan, mereka yang. Jadi waktu itu setiap kakak diwajibkan mengumpulkan 3 ekobrik. Jadi karena di sini sekitar 150 kakak dari satu RW itu terkumpul sekitar 450-an sampai 500 ekobrik. Nah, selebihnya kita sumbangan dari mereka yang sudah wajib ya sudah terpenuhi, tinggal mereka tetap melanjutkan, yang intinya hanya membantu saja. Khusus untuk RW 11. Iya, kalau untuk ekobrik khusus untuk RW 11. Jadi dari RW 1 sampai RW 13 itu hanya RW 11 yang membuat replika seperti ini. Ya, karena yang lain maju lomba yang lain, ada lomba bank sampah reguler, ada bank sampah inovatif, ada bank sampah organik, kemudian reduksi. Ya, kemudian ini ekobrik, ada yang lampion. Jadi ada 12 macam lomba yang harus diikuti satu kelurahan. Jadi kami bagi, untuk RW, ya untuk RW 1 ikut lomba yang ini seperti itu. Nah, kebetulan di RW 11 ini untuk yang ekobrik. Ya, ini ada sisa dari ekobrik yang kemarin ini masih ada sisa yang belum bisa terpasang. Jadi mungkin besok kami akan membuat macam kuku-kuku atau yang lain. Ini ada Muji 293. Ya, ini dari Ibu Muji, beratnya 293 gram. Ya, kan berat minimal 250. Kalau nanti dapatnya di atas 250 dapat apa, Bu? Sebenarnya tidak dapat apa-apa, cuma itu menentukan kualitas dari ekobrik itu sendiri, karena saat disusun kalau beratnya kurang dia akan kempes kan seperti itu, dan akan membuat mungkin bentuknya akan kurang bagus seperti itu. Jadi memang dalam 1 bulan warga itu membuat ekobrik ini, dan terakhir pemasangan kemarin tanggal 29 September, dinilai tanggal 9 Oktober kemarin. Ya mohon doanya semoga. Untuk pengumumannya ya masih bulan Desember, karena masih ada lomba-lomba berikutnya yang harus diikuti. Baik, ini teman-teman bukti kreativitas ya dari warga di RW 11, Bu ya, kalau ini ya. Nah, bagaimana sampah itu dipergunakan ya, didaur ulang, dalam artian lalu digunakan untuk membuat sebuah replika tubuh, lalu ini dilombakan gitu ya, Bu ya. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya, semoga sesuai dengan harapan nanti. Tapi kita bisa melihat di sini sebagai contoh ya, teman-teman ya. Kemudian setiap botol itu tadi, kemudian sampah-sampah itu dari sisa-sisa plastik, bungkus-bungkus permen, saset-saset ya. Itu batasnya tadi 250 gram ya, Bu. Minimal 50 gram. Berarti yang tubuh ini rata-rata berarti di atas 250 gram ya, setiap botolnya. Ya. Menarik sekali, Bu. Ini nanti teman-teman di Atmajaya juga kalau ada ide ya buat kumpulin sampah yang bekas-bekas permen atau saset-saset, lalu kita misalnya buat replika apa ya di Atmajaya ya. Lambangnya Atmajaya. Ya, lambang Atmajaya. Ya. Mungkin di situ bisa dilihat, itu ada keterangannya replika tubuh Jogja, itu kan ada botolnya yang digunakan, berapa botol, kemudian beratnya berapa, di situ ada semua. Jadi memang bukannya mau mengubah si sampah itu, tapi mungkin ini sebenarnya memperlambat sampah itu untuk ya langsung ke TPA seperti itu. Ya, sebenarnya banyak sekali kita sudah menggunakan ekobrik ini sebagai fondasi di taman. Ya, kita bikin taman, dan di situ kita fondasinya menggunakan ekobrik. Ya. Ada di sebelah sana. Monggo.
harusnya turun itu tadi. Ini boleh, monggo. Pak Tom mungkin bisa menunjukkan. Udah gini, tinggal turun di situ. Sekarang turun ya. Teman-teman mungkin kita bisa lihat contoh ekobrik Ya. yang digunakan untuk membuat taman. Oh iya. Seh. Saya mau tahu nggak kemarin Sony Ah, ini dia. Ini yang dibuat sudah 8 tahunan ya. Berapa tahun, Pak? 8 tahunan. Wih, lumayan. Jadi ini tidak akan busuk. Kan plastik semua ini. Iya, iya. Jadi sasetan itu sudah lama sekali nggak pernah. Ternyata mengurai jadi tanah kulit. Ini karena kurang banget tadi. Kalau ini terus ditanam sampai atas nggak apa-apa. Nah, ini tanamannya sana banyak dimakan tikus, diganti ini pun ada pohon kates tang mau diganti-ganti. Nanti pakai ini bisa selain topik yang sana tadi. Nanti disusun seperti ini. Jadi semacam ini Bu, jadi untuk fondasinya nanti hanya di sela-sela semen itu ditata gini untuk keindahan juga. Ini lebih awal 5 tahun yang lalu buatnya, 5 tahun yang lalu. Ternyata tidak bisa jadi tanah, tetap gini lama ya. Plastik itu jadi tanah. Urainya lama ya, Pak? Iya, lama sekali. Ya, nanti ini mau dibuat ya, karena banyak tikus ya, jadi malah harus tanaman keras ya. Jadi buah-buahan nanti kalau yang ditempel tembok ya malah jadi ini. Di RW sebelah sini kan ada kelompok tani namanya Gowo Amanah. Nah, ini sebenarnya dulu kita tanam ada seledri, ada tomat, ada cabai juga, tapi kalah sama si tikus. Nah, tikus jadi dimakan tikus, jadi diganti dengan apa adanya. Tapi ternyata orang itu kurang bermanfaat juga. Besok kita rencana mau tanam apa Pak? Tanaman keras, jambu ya kemarin, yang jambu yang pendek tapi udah berbuah. Nah, salah satu cara untuk menanam dan tidak punya lahan ya seperti ini, pakai wall planter. Ini kita bayam itu sudah panen berapa kali ya, kita udah bikin gudang, bikin sayur. Kalau yang ini habis panen. Ini dikelola warga berarti Bu? Iya, Kelompok iya, kelompok tani itu ya. Kelompok tani Gowo Amanah kalau di sini. Iya. Termasuk yang pakai gantung gitu tadi. Kemarin juga sempat kita membagikan sirih merah ke warga ya, sebagai tanaman obat di keluarga. Ya, kan bisa untuk apa? Penyakit warga, kemudian gatal-gatal. Ini dulu belik di sini, ini bawah ini kan balik RW 11, bawahnya itu dulu belik. Jadi belik apa ya namanya, jadi mata air yang hanya dipakai drum gitu. Kita kalau mandi tinggal ambil ini aja, nggak usah nimba, nggak usah. Jadi kalau mandi tinggal Semudah itu. ya. Semudah itu. Ada penampungan gitu, Mbak? enggak dikasih Mbak, cuma pakai drum. Oh, cuma pakai Tapi drum aja? tapi tetap sejajar gitu. Jadi dia sampai meluap-luap airnya. Kita kalau mandi ya tinggal gini aja. Tahun berapa itu, Bu? Ya sebelum erupsi. Sebelum erupsi. Iya, sampai 2009 berarti. Ya, akhir 2010 masih
digunakan. Nah, Ada airnya dari mana, Bu? mata air. Dari mata. Oh, Banyak sekali mata air. Jadi sepanjang dulu sebelum erupsi banyak mata air. Belik itu dari RW 10, RW 13 sampai RW 7 itu banyak sekali. Hampir setiap RT itu ada. Sekarang yang agak sulit. Ya, karena erupsi itu semua tertimbun. Ya, jadi Sedimen. harus ya betul. Dulu ada khusus untuk putri, khusus untuk putra. Ya, Tapi di tempat yang sama. tapi memang ada batasan. Nah, terus atasnya dibangun ini balai RW 11. Iya. Balita lansia, iya khusus RW. Balita lansia Posbindu seperti itu di sini ya, rapat-rapat seperti itu. Tapi kalau yang di lapangan ya di lapangan RW. Bank sampah juga di lapangan karena harus menampung banyak barang-barang bekas dari warga seperti itu. Monggo. Kita ke sana lagi ke tempat tadi yang tugu replika tugu.